Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu kembali di sesi yang pertama. Nah, di sesi tuton yang pertama ini, kita akan coba lihat materi yang pertama di sini, yaitu kalimat logika proporsional, aturan sintaktik, dan interpretasi. Nah, di sini harapannya rekan-rekan semua nanti akan dapat memahami kalimat logika proporsional, aturan sintaktik, dan interpretasi. Kemudian dapat menjelaskan juga pembentukan kalimat. Di sini disebut proposisi dengan menerapkan aturan sintaktik dan interpretasi. Baik, silakan nanti sambil dilihat materi inisiasinya. Memang agak slide-nya cukup banyak, tapi ini sebetulnya isinya lebih banyak ke bahasan atau pembahasan dari soal-soal latihan gitu ya. Oke, jadi ada bahasa logika proposisional namanya. Nah, di sini suatu kalimat logika proposisional dia itu dibangun oleh proposisi-proposisi dan penghubung ya, penghubung proposisional. Nah, notasinya itu dia menggunakan huruf brascript ya. Yang kita gunakan di sini brascript tuh berarti hurufnya apa ya, rada italik gitu ya. Jadi enggak bukan kapital yang biasa gitu. Itu dia menandakan kalimat kalimat logika. Kemudian beda lagi dengan kalimat mohon maaf, proposisi. Nah, di sini proposisi itu suatu pernyataan ya, pernyataan yang memiliki nilai kebenaran, benar atau salah, true or false. Nah, di sini uh, rekan-rekan semua harus bisa membedakan dahulu apa yang disebut dengan proposisi gitu ya. Terutama kata kuncinya adalah kalimat deklaratif. Nah, kalimat deklaratif ini berarti suatu kalimat laporan atau kalimat berita. Kemudian kata kunci yang kedua, dia harus bisa kalimat tersebut bisa dinyatakan nilai kebenarannya. Maksudnya dia bisa kita nilai benar atau salah gitu ya. Berarti kalimat ini harus merupakan suatu fakta gitu. Jadi bisa benar, bisa salah. Tapi tidak bisa bernilai keduanya. Benar atau salah itu nggak bisa. Harus salah satu ya. Oke. Kemudian misalkan saja apa? Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Nah, ini merupakan suatu proposisi. Proposisi yang nilainya benar gitu ya. Nah, kira-kira contoh seperti itu. Nah, kalau misalkan saya ambil contoh lagi, siapa? eh Artis Indonesia siapa ya? Misalkan Michael Jackson, misalnya. Michael Jackson. Kalau sorry, misalkan Nagita Slavina gitu ya. Nagita Slavina merupakan artis Indonesia yang paling cantik, misalkan begitu. Nah, tentu saja di sini kalimat yang barusan saya sampaikan itu bukan suatu proposisi. Kenapa? Karena relatif gitu ya. Mungkin ada yang mengatakan memang cantik, mungkin ada yang mengatakan oh biasa saja gitu kan. Nah, kalimat yang seperti itu berarti dia bukan proposisi gitu ya. Nah, kemudian untuk simbol-simbolnya, nah yang tadi brascript itu digunakan untuk kalimat. Kemudian untuk simbol kebenaran tadi true atau false ya, kita tuliskan seperti itu atau T besar untuk true dan F besar untuk false. Kemudian ada juga simbol proporsional, simbol proposisinya. Ini menggunakan huruf kapital ya, atau bisa juga kapital dengan indeks di bawahnya. Oke, berikutnya ada penghubung proporsional. Nah, penghubung ini ada not, kemudian and, or, if then else, lalu ada if and only if, ya. Oke, saya untuk berikutnya, nah ini dapat dilihat dulu di materi inisiasinya sampai kita akan bahas kembali. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.